Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan dan menjelaskan mata kuliah dasar elektronika pada pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang bagaimana bahan semikonduktor itu digunakan untuk bahan pembuatan salah satu komponen aktif yang disebut dengan dioda, ya. Jadi kita bahas kemarin dan saya lihat kemarin itu sangat seru sekali ya. Kita sampai kelebihan waktu ya untuk membahas tentang bahan semikonduktor dan pokok-pokok bahasan yang kita bahas kemarin. Kemudian ini kita lanjut nih pertemuan yang kedua ya, tentang teori dasar dioda ya. Saya harap semua sedang pada sehat ya, biarpun dalam keadaan COVID ya, tapi biarpun kita tidak bisa bertatap muka ya, tapi tetap secara online ya. Kemarin kita secara face to face biarpun dalam keadaan online, tapi sekarang saya mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang teori dasar dioda. Nah, di sini diode itu merupakan sebuah junction atau pertemuan semikonduktor tipe P dan tipe N ya. Di mana dioda junction adalah nama lain untuk kristal tipe P dan N. Jadi kita bahas kemarin bahwa semikonduktor adalah sebuah bahan yang digunakan untuk pembuatan dioda. Nah, di sini semikonduktor itu terdiri dari tipe P dan tipe N. Nah, kita tahu bahwa yang namanya dioda itu pasti dua kutub positif dan kutub negatif. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dioda tanpa bias. Nah, kita perhatikan bahwa dioda tanpa bias di sini ada yang namanya terdiri dari kutub positif ya. Dia terdiri dari elektron, kemudian tipe negatif terdiri dari elektron yang bermuatan negatif. Nah, ini dioda tanpa bias. Jadi, di sini sisi P ya mempunyai banyak hole dan sisi N banyaknya elektron pada pita konduksi. Ya. Jadi kalau tipe positif ini disebut dengan hole ya, dan tipe negatif ini disebut dengan elektron. Ya. Nah, bisa kalian lihat nih gambarnya ya, bahwa ini dioda tanpa bias. Kenapa tanpa bias? Karena tidak ada elektron atau tidak ada satu daya yang menggerakkan perpindahan antara elektron ke hole ke elektron, tidak ada pergerakan perpindahan. Jadi di sini dioda masih dalam sebuah ikatan. Kemarin kita juga bahas ya, kalau nggak salah tuh kemarin kita bahas ikatan kovalen ya. Nah, di sini masih ya, dioda ini diikat oleh sebuah ikatan kovalen. Di sini masih utuh ya, jadi belum berpindah. Jadi tidak ada pergerakan elektron. Jadi kalau tidak ada pergerakan elektron, maka arus tidak akan mengalir ya. Nah, kita lanjut pada slide yang berikutnya. Nah, ini lapisan pengosongan. Nah, mungkin di sini lapisan pengosong mungkin nanti saya suruh saya tampilkan ini slide-nya. Mungkin kalian bisa tampilkan memperhatikan ya. Nah, bisa memperhatikan sedikit ya. Nah, lapisan pengosongan coba kalian amati, nanti kalian ada tugas ini. Coba diperhatikan dulu. Ada forward bias ya. Ada yang namanya reverse bias ya. Nah, nanti coba dilihat, diperhatikan ya. Ini ada forward dan ada reverse bias ya. Ini lapisan pengosongan adalah lapisan ya yang di sini terdapat antara lapisan tipe P dan tipe N. Kita lihat ya. Nih, coba diperhatikan, ada forward bias. Pada saat forward bias, maka elektron akan berpindah ya, akan berpindah ke tipe P dan tipe N. Nah, ini pada saat di reverse bias, maka lapisan pengosongan ini akan semakin melebar. Nah, coba lihat tuh ya, arusnya akan semakin
membesar dan mengecil. Kalau pada fluoride bias, maka lapisan pengosongan ini akan mengecil. Ya, kemudian mengecil, kemudian terjadi perpindahan elektron. Ketika terjadi perpindahan elektron, maka akan ada arus yang mengalir. Gitu ya. Paham ya? Nah, coba kita perhatikan di sini. Elektron pada sisi N cenderung untuk berdifusi atau bersebar ke segala arah. Beberapa berdifusi melewati junction. Jika elektron masuk ke daerah P, maka akan menjadi pembawa minoritas dan memiliki umur hidup yang singkat atau lifetime ya. Setelah memasuki daerah P, maka elektron akan jatuh ke dalam hole sehingga hole lenyap dan elektron pada pita konduksi menjadi elektron valensi. Ya, di sini coba kira-kira yang apa? Yang belum dipahami di sini apa? Coba diperhatikan lagi ya, karena memang ini basic awal ya. Ketika dia udah di forward, dia udah di reverse, nah itu kalian harus paham. Gitu, coba lihat, diperhatikan lagi. Nih, pada saat di forward ya, dia akan lapisan hole dan elektron akan semakin menipis, lapisan pengosongannya akan semakin menipis, kemudian terjadi pergerakan arus. Ya, ini disebut dengan lapisan pengosongan. Oke, sampai di sini saya harap bisa memahami ya. Berdebatkan lagi ya. Oke, sip. Saya rasa cukup ya. Jadi ini sebuah teori yang saya rasa kalian ketika mengamati ini juga akan bisa memahami itu sendiri. Gitu ya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Slide berikutnya sebentar. Sebentar, saya tampilkan ini dulu sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya ada yang namanya di sini ada sebuah lapisan pengosongan ya. Lapisan pengosongan ini terdiri dari tadi yang disebut dengan positif adalah hole dan negatif adalah tipe elektron. Dan di sini disebut dengan lapisan pengosongan. Nah, di lapisan pengosongan ini ada yang namanya terjadi sebuah ikatan ya, karena tidak ada, kalau ini dioda tanpa bias ya. Jadi walaupun tidak ada arus yang mengalir, tetap ada terbentuknya ikatan ion positif dan ion negatif pada gambar disebut dengan dipol, karena setiap lapisan ini, misalkan di sini kita lihat nih, di lapisan dipol ini akan terjadi lapisan pengosongan ini atau depletion layer ini akan terjadi sebuah ikatan ion positif dan ion negatif ya. Nah, di sini ya. Karena dia saling berdekatan ya. Kalau saling berdekatan, dia akan berusaha menembus, ada ion atau elektron yang akan berusaha menembus daerah lapisan pengosongan. Biarpun tidak ada aliran arus listrik. Gitu ya. Biarpun tidak ada arus yang mengalir dalam sebuah dada ini. Kemudian kita lanjut slide berikutnya. Ini adalah lapisan potential barrier ya, di mana setiap dipol mempunyai medan listrik ya. Anak panah menunjukkan arah gaya pada muatan positif. Oleh sebab itu, jika elektron memasuki lapisan pengosongan, medan listrik mencoba mendorong elektron kembali ke dalam elektron N. Jadi kalau lapisan pengosongan ini karena tidak ada arus yang bergerak di sini ya, tidak ada ini pada saat dioda tanpa bias ya, disebut ini tanpa bias, tidak ada pergerakan arus listrik. Biar bagaimanapun ya akan ada yang namanya perpindahan elektron sedikit ya, biarpun itu tidak ada arus yang melewati ya. Nah, lapisan pengosongan ini ya, ini tipe P dan tipe N ini disebut dengan batasan potential barrier ya. Nah, keadaan seperti ini yang akan dimanfaatkan oleh dioda Zener. Dioda Zener itu kan dia sebagai pemutus arus ya. Misalkan dioda Zener itu tertulis di badannya itu adalah sekitar 0,5 atau 0,7 ya. Maka arus yang bisa melewati dioda tersebut hanya 0,7. Kalau lewat, dia akan langsung memutusnya ket.
gitu ya. Jadi memang fungsi ini yang dimanfaatkan oleh dioda Zener, gitu ya. Kemudian kita lanjut pada pembahasan tentang slide berikutnya, yaitu Hall, ya. Kita tahu bahwa Hall itu adalah muatan positif ya dalam sebuah dioda, ya. Kemudian hal yang sedikit mengurangi kekuatan medan listrik dan membiarkan beberapa pembawa mayoritas berdifusi dari kanan ke kiri untuk mengembalikan medan listrik pada kekuatan semula, ya. Ada medan listrik di antara ion adalah ekivalen dengan perbedaan potensial yang disebut dengan potensi barrier. Nah, ini potensi barrier ini misalkan untuk dioda germanium adalah 0,3, sedangkan untuk silikon ya itu adalah 0,7 ya. Nah, ini potensi barrier ini dia akan mengantarkan arus ya, contohnya dioda. Dioda yang jenisnya misalkan germanium. Ya, ketika arusnya masih di bawah 0,3, maka dia tidak akan bisa mengalirkan arus listrik. Nah, begitu juga dengan silikon. Nah, silikon ini ketika arusnya udah melewati 0,7 ya, baru bisa mengalirkan arus listrik. Ya. Nah, ini disebut dengan potensi barrier. Ya. Nah, potensi barrier ingat ya, ini adalah sebuah lapisan di mana dia akan bekerja ya ketika udah melewati batas arus yang telah ditentukan pada dioda tersebut ya, tergantung dari jenis dari diodanya. Gitu ya. Kita lanjut pada slide berikut. Nah, ini adalah sebuah dioda di forward bias ya. Tadi kita lihat di slide itu ada yang namanya sebuah dioda yang di forward pada saat di forward dan di reverse ya. Pada saat di forward, maka akan terjadi perpindahan arus listrik ya. Daerah depresi ini akan semakin mengecil. Kemudian perpindahan elektron akan berpindah dari elektron ya ke Hall ya, Hall ke elektron. Jadi pada lapisan depresi ini ya, lapisan depresi ini adalah lapisan yang akan mengecil ya, karena dia di forward bias. Yang dinamakan dioda di forward bias adalah ketika kutub positif ya, tegangannya positif, maka semikonduktor ya, jenis semikonduktor yang dilewatinya adalah tipe P. Kenapa? Ini positif, sedangkan sumber satu derajat adalah positif. Maka keadaan ini akan mengalirkan arus listrik. Kenapa? Karena, nah kita tahu ya, ketika yang namanya kalau medan magnet ya, kalau kita ikat pelajaran waktu SMA gitu ya, yang namanya muatan yang sama akan terjadi tolak menolak. Sedangkan yang berlain jenis akan saling tarik menarik ya. Nah, ini semakin besarnya ya. Nah, ini positif, maka semakin besar maka dia akan mendorong ke lapisan elektron. Maka daerah depresinya akan semakin mengecil. Nah, ketika mengecil ya, ketika misalkan jenis dioda ini adalah germanium ya, jadi lapisan bariernya adalah 0,3. Ketika sudah 0,3 ya, maka lapisan ini akan berusaha untuk menghantarkan arus listrik ya, begitu seterusnya ya. Tapi masih di 0,03 ya, 0,1 atau 0,2 ini tidak akan terjadi pergerakan arus listrik ya. Nah, ini kalau tidak ada pergerakan arus listrik, maka dioda ini disebut dengan dioda tanpa bias gitu ya. Jadi ini kalian baca aja nih slide-nya nih, ada hal-hal yang penting ya, yang mungkin pemahaman intinya kayak gitu ya. Jadi saya berusaha menjelaskan dengan gambar ya, biar kalian juga sedikit paham ya. Ketika ada forward bias, maka akan terjadi pergerakan arus listrik. Ya, itu yang kalian harus pahami. Oke, kemudian lanjut. Ini adalah sebuah pergerakan tadi ya, ketika dia udah forward bias ya, dia merendahkan bukit energi ya, karena elektron pita konduksi mempunyai cukup energi untuk menyerbu daerah P segera setelah
daerah P, elektron jatuh ke dalam hole. Ya, ini ya yang terjadi, gitu ya. Dia akan berusaha berpindah, gitu ya. Kemudian kita masuk pada yang namanya dioda di reverse bias, ya. Ketika dioda di reverse bias adalah ketika lapisan hole ini ya akan bertemu dengan satu daya yang bermuatan negatif ya, sehingga ketika ya kita paham tadi ya yang namanya magnet itu kalau dia sejenis maka akan dia tolak menolak. Tapi kalau dia uh, berlawanan jenis maka akan tarik menarik. Begitu juga dengan ini ya, tipe P ketemu dengan sumber tegangan negatif, maka dia akan berusaha meninggalkan daerah depresinya ini ya. Ketika udah meninggalkan daerah depresi ini, maka daerah depresinya akan semakin melebar. Ketika sudah melebar, maka tidak ada yang namanya perpindahan elektron ya, perpindahan hole ya, tidak ada perpindahan. Maka daerah ini ya semakin melebar, depresinya semakin melebar, gitu ya. Nah, kemudian pada reverse bias, ya, lapisan pengosongan semakin lebar karena hole elektron bergerak menuju ujung-ujung kristal, menjauhi junction ya. Elektron pergi meninggalkan ion positif dan hole yang pergi meninggalkan ion negatif. Oleh sebab itu, maka lapisan pengosongan bertambah lebar. Ya, benar ya yang tadi saya jelaskan. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah ini adalah sebuah dioda ketika di reverse bias. Ada yang namanya, ini daerah depresinya akan semakin besar ya. Daerah depresi akan semakin besar ya. Maka biarpun daerah semakin besar, daerah depresi semakin besar, ada yang namanya arus saturasi ya. Nah, di mana arus saturasi ini terjadi ketika dioda di reverse bias ya. Di reverse bias ya. Kemudian jika tegangan reverse diperbesar, maka akhirnya akan menyampai tegangan breakdown ya. Tegangan ini merupakan batas dari kemampuan dioda untuk menerima kenaikan tegangan reverse. Biasanya tegangan breakdown lebih besar 50 volt, tetapi dioda tidak diizinkan untuk mencapai tegangan breakdown-nya. Nah, inilah apa namanya tuh keunikan dari forward bias ya. Biarpun dia lapisan semakin membesar ya, tapi ada yang namanya saturasi ya. Tapi ketika dia semakin besar maka apa namanya tuh tidak ada akan ada arus yang akan melewatinya, maka dioda ini akan semakin apa ya dikatakan dioda tanpa bias gitu ya. Kemudian di sini adalah sebuah dioda penyiarah ya, lihat gambarnya ya. AC mendorong elektron ke atas melalui resistor selama seperempat periode positif, tegangan input dan turun melalui resistor selama setengah periode negatif, dan naik turunnya arus adalah sama. Ini adalah sebuah dioda penyiarah ya. Ini adalah sebuah tegangan AC ya. Dia akan berusaha melewati resistornya AC-nya atau sebuah beban di sini gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya rangkaian penyiarah setengah periode positif ya. Tegangan input akan memberikan bias forward pada dioda, sehingga dioda akan berkonduksi selama setengah periode positif. Tetapi untuk setengah periode negatif, dioda di bias reverse dan hanya arus reverse kecil yang mengalir ya. Tampak panas sebesar menunjukkan aliran elektron ke atas dan yang kecil untuk aliran ke bawah. Nah, dioda telah mengarah arus AC berarti mengubah dari arus bolak-balik menjadi arus searah ya. Jadi sebenarnya intinya dioda penyiarah ya. Kalau kalian lihat sebuah dioda penyiarah itu kan kalau zaman saya dulu tuh SMK itu diodanya itu dioda penyiarah itu ada 4 ya. Ada 2 juga sebenarnya, bisa sih 2, cuma kan nggak stabil dia pengelolaannya nanti. Jadi 4 buah dioda ya. Di sini
kalau zaman sekarang itu kan dioda bridge itu, dioda jembatan yang 4 itu udah 1 dioda. Jadi bisa difungsikan bahwa yang namanya dioda ini, apa namanya, seiring dengan perkembangan ya, juga semakin bisa difungsikan dan semakin kecil ya. Jadi memang kalau saya lihat itu penyiaran sekarang itu udah, apa namanya, eee, termasuk trafo ya, trafo ini, semakin lama juga semakin berevolusi ya, jadi semakin ukurannya akan semakin mengecil, gitu ya. Kemudian, kita lanjut ya. Ini adalah sebuah gambaran ya, ada sebuah dioda, ini kalau ini adalah sebuah simbolnya ya, ada anoda dan katoda ya. Ini adalah anoda. Anoda ini ketika di-forward ya, berarti kalau di-forward dia akan mendapatkan tegangan positif ya. Kalau dia di-reverse tadi dia anoda ini akan mendapatkan tegangan negatif gitu ya. Nah, di sini arus konvensionalnya mudah mengalir dari sisi P ke sisi N. Kemudian di sini ada yang namanya dioda, ini adalah sebuah gambaran ya ketika dioda di forward bias ya. Ini sebuah gambaran ya. Ini ada sebuah dioda ya. Kalau kita bahas tadi bahwa dioda itu akan di forward ketika dia dikasih sumber tegangan adalah positif. Sedangkan untuk posisi katodanya mendapatkan tegangan negatif ya, itu ya. Jadi memang sebuah hal yang harus kalian pahami bahwa dioda itu akan apa namanya ya, akan mengalir ketika tegangannya itu sama ya. Kalau anoda itu kan dia positif, berarti tegangannya adalah positif satu dayanya. Sedangkan untuk sumber tegangan negatif ya, katoda dia akan mendapatkan sumber tegangan negatif ya. Nah, ingat tadi ya kita bahas ya deplesi ketika dia mendapatkan tegangan maju di forward, kemudian ketika di apa namanya itu, ketika di reverse maka dia akan deplesinya akan semakin membesar gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya ya. Ini adalah sebuah catatan di mana tegangan arus bertambah dengan cepat disebut dengan tegangan lutut ya, kena voltage. Jadi memang contohnya di sini adalah sebuah misalkan tadi kita bahas namanya dioda silikon dan dioda germanium. Dimana kalau dioda germanium itu tadi daerah reverse-nya, daerah ketika dia bisa mengatakan arus listrik itu adalah 0,3 ya. Jadi ketika 0,3 dia akan bisa mengantarkan arus listrik. Ya. Jadi 0,3 dia akan mulai mengantarkan. Nah, ini ketika dia udah mengantarkan arus listrik ini ya, dia akan disebut dengan dia akan melewati tegangan lutut atau voltage ya, net voltage ya. Kemudian nah ini resisten bull ya di atas tegangan lutut arus dioda bertambah dengan cepat. Ya, pertambahan tegangan sedikit pada dioda akan menyebabkan bertambahnya besar pada arus dioda ya. Alasnya adalah setelah potensi barrier dilewati yang menahan arus bahannya tahanan Boole atau tahanan Ohm dari daerah P dan N ya. Karena setiap konduktor mempunyai resistensi, maka kedua daerah P dan N juga mempunyai resistensi. Jumlah resistensi ini disebut dengan resisten Boole dioda. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada sebuah tegangan ketika di forward ya. Dia akan melewati nih, kita lihat grafiknya ya, grafik dari sebuah tegangan yang di sebuah dioda yang di forward bias ya. Dia akan melewati daerah tegangan voltage ya, voltage. Kemudian ini ada sebenarnya net voltage di sini nih 0,7 ini jenis diodanya dari silikon ya.
Nah, besarnya R tergantung pada apa yang sedang dicoba pada rangkaian tersebut. Jadi besar R itu adalah resistansi. Kalau di sebuah aplikasinya itu resistansi dia akan membatasi arus yang masuk ya. Jadi ingat ya, kalian harus belajar tentang komponen aktif dan komponen pasif kemarin ya. Kalau kita review lagi ya, slide yang pertama ya, kita bahas tentang apa sih yang termaksud dengan komponen aktif ya, komponen pasif ya. Nah, itu kalian harus paham ya, yang namanya komponen aktif itu dia bisa menghantarkan arus listrik. Contohnya tadi kemarin kita bahas ya, salah satunya adalah dioda yang kita bahas saat ini ya. Kemudian resistor atau resistansi ya. Nah, salah satu dari komponen yang aktif dan tidak aktif di sini ya. Kalau resistansi itu tidak aktif ya, dia karena memang dia hanya sebagai resistansi ya, membatasi arus yang masuk ya. Sedangkan kalau dioda ini kan yang menghantarkan arus listrik. Jadi kalau makanya rata-rata kalau di komponen elektronika itu ya, kalau dulu SMA atau SMK itu saya sering membuat sebuah aplikasi, misalkan sebuah dulu ya pada tahun 2000 ya pada tahun 99 malah ya, 99 itu saya SMK itu ya kadang kalau prakteknya itu kita suruh reparasi TV ya, reparasi TV kemudian tape recorder ya, kalau dulu itu ya. Kalau sekarang kan udah langka, udah memang nggak ada ya teknologi itu saat ini. Tapi kalau dulu itu ya, namanya dulu itu TV tabung misalkan ya. Kalau TV tabung itu kan dia tegangan yang tinggi ya, jadi kita dikasih sebuah denah ya, denahnya itu misalkan ada yang bagian metrik, sinkronisasi ya, vertikal gitu ya, catur daya. Nah, kita dikasih itu gambaran itu, kemudian disuruh memperbaiki. Ya rata-rata sih yang harus pertama misalkan kita colokan TV misalkan masih nggak nyala, itu yang pertama dicek adalah tegangannya ya, tegangannya mungkin melewati kabelnya ya, habis itu baru kita ngecek secondnya atau fuse-nya ya. Nah, kemudian baru nanti ke bagian metriknya, ke bagian horizontalnya apa yang dilihat. Misalkan kalau dulu itu misalkan gambarnya terlalu tinggi ya, atau terlalu pendek ya. Nah, itu bisa kita analisa bagian vertikal atau bagian horizontalnya. Misalkan warnanya tidak sesuai dengan yang diinginkan, terlalu merah semua ya, atau hijau semua, atau merah putih semua gitu ya. Nah, itu di bagian metriknya. Nah, kita harus bisa menganalisa itu. Yang pertama yang kita telusuri yaitu komponen aktif yang ada di televisi tersebut ya, kita ngecek ya dari mulai awal tegangannya gimana sampai kita ngecek arusnya gimana, ada nggak pergerakan arusnya gitu ya. Nah, itu hal itu yang harus kita lakukan dulu, jangan sampai nanti kalian namanya anak teknik ya, kalau anak teknik itu kan harus paham yang namanya sedikit paham ya, ataupun nggak banyak. Mungkin di antara kalian angkatan 2001 nih ada juga kemarin saya lihat yang basicnya memang teknik, ada juga yang tidak gitu ya. Tapi yang tidak pun ya harus paham ya, namanya teknik itu kita harus paham namanya harus punya lah toolset ya, jangan sampai nanti kalian membuat project ya, ke project yang kita bahas pertemuan pertama, misalkan tugas kelompok ya, kalian tidak punya toolset, kalian tidak punya solder ya. Nah, itu hal-hal yang kecil yang harus kalian miliki sebenarnya gitu ya, yang harus kalian punya, karena memang itu adalah perangkat perangkat yang seorang anak teknik harus punya gitu ya. Jadi saya harap setiap kelompok, kemarin saya udah dapat info bahwa pembagian kelompoknya sudah, tinggal melanjutkan project-projectnya gitu ya, yang kemarin kita bahas dari awal pertemuan ya. Kemudian ini kurva dioda ya. Ini adalah sebuah kurva dioda ketika dioda di reverse bias ya. Kita bahas kemarin ya. Nah, maaf nih slide-nya masih salah, ini adalah seharusnya kalau di reverse itu adalah tegangannya adalah negatif ya, ketemu dengan ada ini adalah tegangan negatif ya. Maaf belum sempat saya rubah ini.
dikoreksi aja nanti ya. Dengan mengukur harus dan tegangan dada, maka dapat digambar kurva reverse terlihat pada gambar B. Jadi ini adalah tegangan lututnya. Tegangan lutut reverse-nya berapa? Gitu ya. Nah itu. Kemudian nih ya, ini kurva sebuah harus di forward dan di reverse bias, gitu ya. Kemudian ini adalah sebuah dioda ideal ya. Kalau dioda ideal itu adalah berlaku seperti konduktor sempurna ya. Tegangan 0 jika di bias forward dan seperti isolator sempurna harus 0 ya. Jika di bias reverse, nah dapat dilihat di gambar ini ya, dia bisa sebagai apa ya? Dia bisa bersifat sebagai konduktor ketika dia di forward bias dan bisa bersifat isolator ketika dia di reverse bias. Dia memang sebuah apa ya, ibarat saklar itu ya. Ketika dia tutup maka dia akan mentekan arus listrik, tapi ketika dia terbuka maka dia akan arusnya akan terputus dan tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, di situ ini sebuah tugas individu ya. Nah, ini sebuah individu nih yang kemarin kita bahas pada pertemuan pertama ya, bahwa ini ada sebuah rangkaian flip-flop yang menggunakan dua transistor ya. Kemudian dengan 2 buah elko ya, kemudian dengan lampu LED ya. Nah, ini tugas individual ini nanti kalian coba ya. Nanti kalian di PCB-nya ini ditulis namanya. NIM-nya perorangan. Nah, ini yang namanya tugas individual. Pasti ada nama NIM dan nama nama orang yang di belakang PCB ini. Ingat, di masa pandemi ini mungkin agak susah kalian mengerjakan ini ya. Tapi saya rasa dibutuhkan kerja keras ya. Dan kalian harus bisa membuat ini untuk kedepannya. Ini adalah tugas individu. Kalau tugas kelompok kan ada lagi ya. Nah ini coba dikerjakan. Ini udah rangkaiannya udah ada ya. Rangkaiannya udah ada. Tinggal kalian beli komponennya, resistornya. Kemudian ini ada sebuah LED ya. Nah ini besarnya berapa besar resistornya dan jenis transistornya bisa kalian lihat nih di gambarnya ini. Ya udah ada semua di sini. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi alhamdulillah kita udah selesai pertemuan kedua ini. Tinggal kalau ada pertanyaan monggo ya. Karena kini kita bersifat masih, kalau kemarin kita sering banyak komunikasi ya di grup ya, sekarang saya pengen kalian itu apa ya, ada nuansa lain ya. Jadi biar tidak bosan kalian cukup menonton YouTube aja ya. Tapi untuk minggu kedepannya kita ketemu kayak pertemuan pertama lagi, kita diskusi ya panjang lebar ya. Mungkin kalau tugas ini kalau tidak jelas nanti ya, mungkin nanti saya sedikit review lagi ya, biar nanti kalian tidak ada kebosanan. Dan juga saya harap untuk minggu depan ya semuanya datang, kemudian kita saya harap semangatnya masih semangat 45 ya. Jadi semuanya datang ya seperti yang kemarin ya, semangat semua jawab pertanyaannya. Dan alhamdulillah pada pertemuan kedua ini kita udah selesai ya. Kemudian saya harap untuk pertemuan 3 kalau ada yang mau ditanyakan monggo untuk pertemuan 3 untuk minggu depannya. Oke, saya cukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.